Selamat belajar ya. Jangan lupa share, subscribe, like, komentari, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Berjumpa kembali di channel Potret Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Kita lanjutkan membahas tentang persamaan kuadrat. Berikut ini kita akan lanjutkan ke sifat akar persamaan kuadrat. Jadi jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka berlaku ketika akar-akarnya dijumlahkan, maka nilainya sama dengan min B per A. Kemudian ketika akar-akar itu dikalikan, maka nilainya sama dengan C per A. Begitu juga dengan sifat-sifat ketika dia dikali, kemudian dijumlah, dipangkatkan, dan lain sebagainya. Coba saya berikan contoh, misalnya seperti ini. Ada sebuah persamaan kuadrat. Misalnya persamaan kuadrat itu, persamaan kuadratnya misalnya nomor 1, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 48 sama dengan 0. Misalnya seperti ini. Maka jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2, jika ini akar-akarnya, maka jumlahnya sama dengan min B per A. Nah, di mana nilai B, ingat nilai B nya ini ya, 2 per A nya 1, berarti nilainya min 2. Kemudian jika dikali X1 dikali dengan X2, maka nilainya C per A. Berapa nilai C? Nilai C nya negatif 48. Kemudian A nya sama dengan 1, berarti nilainya sama dengan negatif 48. Begitu juga dengan misalnya kita ingin mengetahui yang lainnya, misalnya X1 pangkat 2 ditambah dengan X2 pangkat 2, itu hasilnya seperti ini ya, yang ini, dimana X1 tambah X2 itu kan sudah kita ketahui tadi ya. X1 tambah X2 nya ini sama dengan negatif 2, tinggal dipangkatkan 2, kemudian dikurangi 2 dikali hasil perkaliannya X1 kali X2, tadi sudah X1 kali X2 ya, nilainya negatif 48, sehingga nilainya ini berapa? Negatif 2 pangkat 2 4, kemudian ini negatif plus 2 kali 48 berapa? 96, sehingga nilainya sama dengan 100. Seperti itu. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Kalian bisa mencoba sendiri dengan persamaan kuadrat yang lain. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah yang berikutnya, itu tentang bagaimana menyusun persamaan kuadrat. Artinya kita diberikan sebuah akar persamaan kuadrat, lalu kita susun persamaan kuadratnya. Misalnya saya berikan contoh begini. Nah, misalnya nih, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang topik yang berikutnya, yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat. Misalnya saya beri contoh seperti ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5. Nah, di sini saya akan membahas menggunakan bantuan media yang tadi, yaitu media MP3, di mana ketika kita diberikan akar-akar persamaan kuadrat, kita tinggal memasukkan saja nilainya ke sini. Lalu kemudian nanti kita akan menghitung luas daerah yang terbentuk.
Misalnya untuk yang contoh satu ini, tentukan persamaan kuadrat yang akarnya 3 dan 5. Berarti yang pertama, berarti ini X-nya 1 ya, X-nya 1. Nah, ingat X-nya 1 untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Kemudian ini tinggal dimasukkan saja, 3 berarti masukkan negatif 3. Kemudian yang kedua 5, berarti ini masukkan negatif 5. Nah, seperti itu. Lalu tinggal kita hitung nih jumlah luasnya. Berarti ini X kuadrat. Kemudian ini ada 5 tambah 3 jadi 8. Negatif 8X ditambah 15. 15-nya positif. Berarti persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat min 8X ditambah 15. Seperti ini. Contoh lagi yang nomor 2. Oke. Yang nomor 2 misalnya tentukan akar persamaan kuadratnya yang akarnya 7 dan negatif 4. Kita tinggal masukkan ini ya, 1, ini juga 1. Kemudian 7 berarti negatif 7. Dibalik ya tandanya, negatif 7. Berarti yang ini, karena ini negatif 4, berarti ini 4 gitu. Maka inilah persamaan kuadratnya. X kuadrat, ini ada 7 negatif 7 ya, min 7 ditambah 4 berarti min 3 itu. Kemudian ini 7 kali 4 28 negatif. Berarti X kuadrat dikurangi 3 ya, ini jumlahnya negatif 3X dikurangi 28. Berarti samaannya menjadi X kuadrat min 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Kemudian contoh yang ketiga, bagaimana jika akar-akarnya pecahan seperti ini, misalnya seperti ini. Sama saja, tetapi kita proses dulu sedikit. Yang diproses adalah yang akarnya pecahan, yang ini. Nah, prosesnya 2/3 berarti kita ubah karena X-nya sama dengan 2/3. Berarti ini kalau dikembalikan menjadi 3X sama dengan 2. Berarti 3X pindah ke kiri menjadi negatif 2 sama dengan 0. Berarti inilah dia faktornya. Nah, inilah kita bawa ke gambar ini. Sementara negatif 5 itu langsung saja ganti dengan 5. Seperti itu. Nah, kita coba. Ini menjadi 3X dikurangi 2. Kemudian yang satunya X ditambah 5. Sehingga didapatkan persamaannya 3X kuadrat, ini ya, 3X kuadrat. Kemudian ini 3 kali 5 tadi ya, 15 positif dikurangi 2 menjadi 13. Ini. Kemudian luas yang ini 2 dikali 5 10. Karena merah berarti negatif 10. Kita lanjutkan. Nomor 4. Nomor 4, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 0 dan negatif 7. Ini lebih gampang lagi. Tinggal ini ingat 1, ini 1, kemudian ini 0 ya, ini 0. Negatif 7 berarti ini 7. Berarti hasilnya X kuadrat plus 7X. Berikutnya yang kelima. Yang kelima, tentukan persamaan kuadrat yang memiliki jumlah akar-akarnya 2 dan hasil kali kedua akarnya negatif 9. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan 2, itu ya jumlahnya. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan negatif 9. Maka persamaan kuadratnya tinggal dimasukkan ya nilainya. Tinggal dimasukkan, ini nilai min B per A
kemudian ini nilai C per A, sehingga didapatkan X kuadrat min 2X dikurangi 9 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kita coba simulasi. Kita gunakan media yang ini tadi ya. Kita gunakan media ini, misalnya persamaan kuadrat dengan akar-akar negatif 3 dan 1. Berarti negatif 3, berarti ini ingat ya, 1, ini juga 1. Kemudian karena negatif 3, berarti ini di sini 3 ya lawannya. Kemudian 1, berarti ini negatif 1. Negatif 1. Maka inilah persamaan kuadratnya. Misalnya yang lain lagi, kita soal yang lain, persamaan kuadrat yang baru. Misalnya X1 nya min 1, jadi ini tetap 1 ya, ini tetap 1. Kemudian di sini karena ini min 1, berarti ini di sini 1. Kemudian ini karena ini negatif 6, berarti ini 6. Sehingga persamaan kuadratnya tinggal dijumlahkan nih luasnya. X kuadrat, ini 6 tambah 1 menjadi 7X, ditambah 6. Oke, seperti itu. Silakan bisa dicoba untuk persamaan kuadrat yang lain. Saya contohkan sekali lagi. Misalnya ini tetap X1, kemudian akar persamaannya negatif 6 dan 8, berarti 6, di sini negatif 8. Maka tinggal dijumlah nih luasnya. X kuadrat, ini ada 8 negatifnya, ini ada 6 positifnya, berarti tinggal negatif 2. Kemudian ini 48 negatif. Jadi nilainya X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 48 sama dengan 0. Oke, jadi itu mudahnya kita mempelajari persamaan kuadrat. Materi berikutnya adalah tentang diskriminan dalam persamaan kuadrat. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 adalah ini ya rumusnya, B kuadrat min 4AC. Nah, bagaimana hubungan nilai diskriminan dengan jenis akar persamaan kuadrat? Perhatikan yang berikut ini. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar real berbeda. Kemudian jika dia diskriminannya 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar real sama atau kembar. Namun jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Contohnya misalnya ini, hitunglah diskriminan dari persamaan kuadrat berikut. Nah, kita hitung seperti ini. Tentukan nilai diskriminannya dengan mensubstitusi nilai koefisien A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan. Seperti itu. Ini contoh yang kedua. Silakan dipelajari. Yang ketiga. Berikut ini yang keempat. Nah, cara mempelajarinya silakan di jeda video berikut ini, sehingga setiap contoh bisa kalian pahami. Yang berikutnya lagi saya simulasikan terkait diskriminan ini. Misalnya saya punya persamaan kuadrat seperti ini, berarti tinggal saya hitung diskriminannya berapa. Oke, seperti itu. Semoga mudah dipahami. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Jika belum, silakan kalian lebih berlatih lebih banyak lagi, sehingga konsep yang sudah dipelajari akan lebih bermakna bagi kalian. Demikian video pembelajaran kali ini. Untuk menggunakan media pembelajaran MP3 yang saya gunakan pada video pembelajaran ini, kalian dapat mengakses pada link deskripsi video ini.
Silakan diakses, digunakan untuk belajar. Sampai jumpa.